Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Al-Ghifari NPM 2783035 dari kelas 1A ingin menjelaskan proyek aplikasi pemesanan tiket. Yang pertama, tujuan aplikasi ini dibuat yang pertama untuk mempermudah akses pengguna memesan tiket kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pengguna dapat membandingkan harga dan jadwal dari berbagai kelas transportasi secara cepat dan hemat biaya. Yang ketiga, pembayaran mudah dukung berbagai metode pembayaran digital. Yang keempat, fleksibilitas pilihan pilih rute dan kelas sesuai preferensi dan anggaran. Peralatan yang digunakan Windows 11 Single Language, Microsoft Word tahun 2021, Flowgorithm. Landasan teori yang kami pakai untuk membuat proyek aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada type data. Type data yaitu identifier, deklarasi variabel dan konstanta. Yang kedua ada algoritma runtunan. Yang ketiga ada switch case. Yang keempat ada if. Yang kelima ada repair. Yang keenam ada WHLE. Yang ketujuh ada perulangan FOR. Dan yang terakhir ada array. D. Hasil dan pembahasan. Aplikasi pemesanan tiket transportasi. Aplikasi pemesanan tiket bertransportasi adalah platform terintegrasi yang memudahkan pengguna untuk memesan tiket berbagai moda transportasi dengan pilihan jalur darat, laut, dan udara. Aplikasi ini merupakan bagian pilihan kelas layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pengguna. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, aplikasi ini menawarkan fitur-fitur inovatif termasuk potongan harga khusus pada hari raya. Fitur utama 1. Jalur darat. Jalur darat ini memiliki dua opsi yaitu bus dan kereta api. Pilihan klasternya layanannya adalah ekonomi dan VIP. Terus 2. Jalur darat. Transportasi yang tersedia adalah kapal laut. Pilihan klasternya adalah ekonomi dan eksekutif. Ketiga, ada jalur udara. Jalur udara ini memiliki transportasi yaitu pesawat. Dan pilihan klasternya ada 4 yaitu ekonomi, bisnis, terus ekonomi premium dan kelas 1. Kelebihan aplikasi pesanan tiket ini adalah satu platform terpadu. Pengguna dapat memesan tiket untuk berbagai moda transportasi data dalam suatu aplikasi. Yang kedua, fleksibilitas pilihan. Aplikasi ini menyediakan berbagai pilihan, kelas, dan layanan untuk setiap moda transportasi. Yang ketiga, kemudahan pengguna antarmuka yang sederhana dan intuitif memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran dengan mudah. Dan yang empat adalah pembayaran aman, mendukung berbagai metode pembayaran digital yang tepat dan aman. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan. Aplikasi ini menyediakan dukungan pelanggan untuk membantu pengguna dalam setiap langkah pemesanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pemesanan tiket. Sebentar. Oke, yang pertama yang kita butuhkan di sini adalah menggunakan declare. Ya, di sini declare kita menggunakan string ya, agar diperjelas.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pemesanan tiket. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi transportasi pemesanan tiket. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pemesanan tiket transportasi. Yang pertama, di sini kita menggunakan Declare. Nah, di dalam Declare ini kita menggunakan variabel kendaraan, kelas, hari, dan nama. Dan di sini kita menggunakan tipe string. Oke. Ya, Declare yang kedua. Nah, di Declare kedua ini kita menggunakan diskon and menggunakan variabel diskon and banyak jumlah denik. Nah, tipenya ini kita memakai integer. Setelah itu kita masukkan output. Nah, inputnya kita menggunakan yang pertama itu. Nah, kita menggunakan input nama. Setelah itu fungsinya itu untuk mencari nama kita ya. Di outputnya perkenalkan nama saya. Nah, di sini kedua input nick. Nah, gunanya input nick ini untuk mengetahui nick kita, masukkan nick ini. Nah, setelah itu sini kita menggunakan variabel if. Nah, kita coba geser dulu ya. Nah, if ini fungsinya untuk memilih kendaraan apa yang mau kita pilih. Contohnya misalkan kita kasih, nah, misalkan kita masukin nama, kan tadi sudah nama Yuda. Yang kedua agak gitu ya, nick ini kita masukkan angka. Nah, setelah itu kita masukkan tujuan. Nah, ini masukkan tujuan kita ya, di mana yang mau kita tuju. Misalkan saya tulis Jogja. Nah, if ini fungsinya untuk pilih kita mau jalur darat, laut, atau udara. Nah, ya kan? Nah, jika kita memilih darat, kita akan ke sebelah kanan. Kita akan kembalikan ke jalur kanan. Nah, di sini kita milih nih. Setelah sudah kita memilih jalur darat, di sini kita akan suruh memilih nih jalur bus atau kereta. Jika kita memilih jalur bus, maka kita akan di sini. Nah, setelah itu pilihlah kita. Jika kita sudah memilih jalur bus, kita disuruh memilih nih mau jalur ekonomi atau VIP. Nah, jika kita memilih ekonomi, kita akan milih ke kanan, sebelah kanan ini. Nah, di sini kita menggunakan array. Nah, di sini nih kita misalkan memilih misalkan kita memilih ini nih. Nah, ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini kita akan ke kanan nih, set. Nah, sini kita menggunakan declare array. Nah, setelah itu kita gunakan array ke bawah. Nah, patah. Nah, setelah itu kita di sini nih memilih nih mau memakai diskon, mau memilih hari raya atau hari biasa. Jika kita memilih hari raya, kita akan mendapatkan diskon yang tersedia di aplikasi ini. Contohnya misalkan kita run ya. Misalkan nih, kita run. Pertama itu kita memasukkan nama kita dulu. Mana? Wah, patah sekali. Yuda. Nah, masukkan nama Yuda. Setelah itu kita disuruh masukkan nih kita kan. Nah, misalkan contohnya, setelah itu kita memasukkan alamat
mana yang mau kita tuju. Misalkan Jogja. Nah, setelah itu kita pilih nih mau jalur darat, laut atau udara. Kita pilih jalur darat karena kita tadi menjelaskan jalur darat. Darat. Nah, di sini kita harus benar ya variabelnya. Nah, setelah itu kita memilih lagi nih kendaraan yang mau kita tumpangi ini bus atau kereta api. Misalkan kita memilih bus nih. Bus. Nah, setelah memilih bus ini, kita di sini kita akan memilih nih mau jalur ekonomi atau VIP. Karena jalur ekonomi ini biasanya biasa saja, tapi kalau VIP ini mencakup biasanya dapat pelayanan yang baik, terus kualitas yang bagus. Contohnya kita misalkan memilih VIP. Enter. Nah, setelah ini kita memasukkan nih berapa tiket yang mau kita beli. Misalkan kita memasukkan 3 tiket. Enter. Karena kan kita menggunakan array, maka kita harus memasukkan harganya lagi 200.000. Terus 1.000 sebanyak 3 kali ya. Nah, kan sini hasilnya 600 dikarenakan kita memilih tiketnya memilih tiket 3 tiket. Nah, harga per tiketnya itu kita bandrol dengan harga 200.000. Nah, setelah itu kita memilih nih mau hari biasa atau hari raya. Nah, saya contohnya memilih hari raya nih karena hari raya ini kita menyediakan diskon yang menarik pokoknya. Karena ya, enter. Nah, di sini nih kita akan setelah itu kita akan dikasih keterangan nih. Nah, jika kita memilih hari raya, kita akan mendapatkan diskon 8%. Data diri saya, nama Yuda, nik saya 99, tujuan saya Jogja. Jadi total harga itu jadi 552.000 karena diskon saya mendapatkan diskon 8%. Pesanan berhasil. Nah, setelah itu kita mengunduh tiket dan cetak terminal. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.